Januari 2021. Kita punya tema yang baru, terus berjalan bersama Tuhan, menghidupi panggilan dan teladannya Kristus. Kita percaya Allah kita terus menuntun langkah hidup kita. Kita harus menjawab panggilannya Tuhan dan kita terus menjadi teladan seperti Kristus. Mari bersama-sama kita mau memuji Allah kita sebab kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya Tuhan dan menjadi teladan. Bersama-sama tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yes, sebab kami dipilih. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan.
saudara bahwa Allah telah memilih setiap kita. Karena itu kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Mari bersama-sama kita mau tenangkan hati kita saat ini. Kita mau datang, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya yang teramat manis untuk setiap kita. Mari bersama-sama saudara. Kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau teramat baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Tidak ada alasan kami tidak bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama katakan. When the mountains fall, when the mountains fall, and the seas turn round, when my words stand strong, says the Lord. Dia adalah sumber kekuatanmu saudara. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Mari angkat tanganmu katakan, Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Katakan dari hatimu saudara, Jesus. Jesus, You're able to break every chain of life in Your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Katakan saudara. When the mountains, katakan dengan imanmu, and the seas turn round, but my words stand strong, says the Lord. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. When the world gets rough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. Jesus, You're able to break every chain. My life in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sebab kekuatan Tuhan. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power,
di hadapan Tuhan saat ini. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari menyembah dengan hatimu. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Hanya kepada dialah kita berharap. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain of life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough.
setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang ada di depan kami, apapun masa depan kami, kami percaya sudah dijamin oleh Allah. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terimalah setiap sembah kami. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah menyembah, kami sudah memuji, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita saksikan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, Jemaat Oikos Go Bogor. Saya percaya kita telah berada di minggu keempat di bulan Januari di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saya percaya untuk saat-saat ini, di saat Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan video tayangan online ini,
Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara oleh Tuhan. Dan puji Tuhan juga kalau mungkin sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, bahkan kita semua masih dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa, dalam pimpinan penyertaan Tuhan kita yang luar biasa pula. Terima kasih. Dan minggu ini kita akan mengikuti tema khotbah kita yang akan saya bagikan, yaitu menghidupi panggilan dan teladan Kristus. Menghidupi panggilan dan teladan Kristus. Ayat penuntun kita itu di 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Kita akan baca sama-sama ayat penuntun kita di 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Kalau sudah siap, kita mau baca bareng-bareng ayat penuntun kita. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 disebutkan bahwa kita dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kita. Jadi di saat kita telah menjadi umat-umat tebusan Allah, umat-umat tebusan Kristus, ia pun ingin supaya kita mengikuti panggilan dan teladannya. Dan itu bukan suatu yang sulit sebenarnya. Bukan suatu yang mungkin berat bagi kita. Karena apa? Karena di ayat 21 di situ telah jelas dikatakan, telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi di saat Kristus meminta kita untuk mengikuti panggilan dan teladannya, Kristus meninggalkan jejaknya yang untuk kita ikuti. Dia meninggalkan segala sesuatu, perbuatan-perbuatannya, doktrin-doktrinnya, pengajaran-pengajarannya yang bisa kita ikuti. Jadi itu adalah suatu yang mungkin luar biasa bagi kita. Yesus memberikan contoh dulu. Kristus memberikan suatu teladan dulu untuk kita ikuti. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya itu, kenapa sih hidup kita tuh harus mengikuti panggilan dan teladan Kristus? Kenapa saya harus menghidupi panggilan dan teladan Kristus? Mungkin itu sendiri menjadi pertanyaan buat kita. Nah, saya mau katakan sekali lagi bahwa kalau kita telah menjadi seorang Kristen, bahwa kalau kita telah menjadi seorang orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, otomatis kita adalah pengikut Kristus. Otomatis kita adalah murid Kristus. Dan kalau kita memang menganggap diri kita seorang murid Kristus, kita harus menghidupi panggilan dan teladan Kristus. Mau tidak mau harus seperti itu. Jadi karena Kristus pun telah meninggalkan jejaknya, kita hanya tinggal mengikuti jejaknya saja. Nah, itu yang ingin Kristus lakukan buat kita lakukan pun di dunia ini. Nah, jadi menghidupi panggilan Kristus itu seperti apa? Ya kan? Sebelum kita akan membahas satu persatu menghidupi dan menjadi teladan, menghidupi teladannya. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama itu poin pertama itu menghidupi panggilan Kristus itu seperti apa? Yang pertama itu memiliki paradigma yang benar, yaitu bersedia hidup bersama Kristus, mengenal Kristus, dan semakin menyelami kehendak Kristus. Nah, kalau misalnya kita bersedia hidup bersama Kristus, mengenal Kristus, semakin menyelami kehendak Kristus, kan Pak, Kristus telah mati 2000 tahun yang lalu. Nah, konotasinya bukan seperti itu. Saya mau katakan, bagaimana kita bersedia hidup bersama Kristus, bagaimana kita mengenal Kristus, bagaimana kita bisa semakin menyelami kehidupan Kristus. Yaitu apa? Dengan kita terus hidup intim dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan hari lepas hari. Seringkali di dalam tayangan-tayangan khotbah di gereja kita, gembala-gembala yang sering berkhotbah sering mengingatkan bahwa untuk kita untuk terus mengikuti saat-saat teduh kita, mengikuti mesbah-mesbah doa keluarga kita, dan itu terus harus kita lakukan. Keintiman kita dengan Tuhan tuh hari-hari harus terus dibangun. Harus terus dibangun. Karena apa? Seringkali juga saya mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya itulah yang menjadi pondasi kita. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita terus bisa hidup di dalam keadaan atau situasi yang mungkin sampai hari ini mungkin belum menentu, tidak menentu. Nah, jadi yang harus kita lakukan yaitu kita harus terus hidup intim dalam persekutuan dengan Kristus. Itulah paradigma
yang tadi saya katakan bahwa kita bersedia hidup bersama Kristus. Kita bersedia mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kita bisa menyelami kehendak Kristus. Seperti dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jadi Paulus di sini mengatakan bahwa hidupku yang sekarang ini bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Bahwa saat kita telah dimenangkan, bahwa saat kita telah diselamatkan oleh karya Kristus di kayu salib, kita tuh telah menerima penebusan dari Kristus yang luar biasa. Hidup kita telah diselamatkan. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Kristus dalam penebusannya di kayu salib itu. Nah, dengan otomatis seperti yang Paulus katakan di dalam Galatia 2:20 bahwa hidup saya ini tuh bukan saya lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Kristus yang hidup dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang harus menjadi paradigma yang baru. Harus menjadi pola pikir yang harus Bapak Ibu terima hari-hari ini. Bahwa sekarang hidup saya ini bukan hidup buat diri saya lagi. Kristuslah yang hidup dalam diri saya. Kristus yang akan menuntun, memimpin kehidupan saya. Nah, kalau seperti itu berarti apa yang menjadi yang terjadi dalam diri kita? Kalau seperti itu, seperti yang Galatia 2:20 katakan. Berarti tuh poin pertama yaitu kita memiliki guru yaitu Kristus. Kita memiliki guru yaitu Kristus sendiri. Tadi situ dikatakan bahwa Kristus telah meninggalkan teladan-teladannya. Yang saya katakan mungkin yang di dalam firman-firman Tuhan dia meninggalkan pengajaran-pengajarannya yang luar biasa, doktrin-doktrinnya yang harus dan bisa terus kita lakukan. Dia meninggalkan jejak-jejaknya itu seperti itu. Dan kita tinggal mengikutinya saja. Mengikuti setiap hal-hal pengajaran-pengajaran yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi di saat kita memiliki guru, di saat kita memiliki mentor, mungkin sering katakan bahwa mentor kita yaitu langsung Kristus. Artinya Kristus itu sebagai pegangan dan ukuran standar dalam hidup kita. Dan tujuan akhir kita yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Nah, jadi saya ingin tekankan mungkin kalau misalnya kita beribadah ke suatu gereja atau mungkin kita hidup dalam suatu komunitas, kadang-kadang ada orang yang tanda kutip tuh sering kali mengkultuskan atau mendewakan pemimpinnya, mendewakan pendetanya, mendewakan mungkin pemimpin komselnya, itu mentornya. Nah, itu yang ingin saya katakan, yang ingin saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin secara manusia kita mengkultuskan manusia, suatu saat kita pasti akan kecewa. Karena apa? Karena pemimpin kita, pendeta kita itu adalah manusia biasa juga. Yang mungkin suatu hari dia akan melakukan suatu kesalahan. Dan kalau kita tidak siap, kalau kita tidak mungkin belum dewasa secara iman Kristen kita akan kecewa. Itu sering yang sering saya temui juga. Ada jemaat-jemaat yang mengkultuskan pemimpinnya, pendetanya. Mungkin khotbah dia hebat. Mungkin kata-kata dia selalu bijaksana dalam tanda kutip. Tapi di saat orang tersebut melakukan suatu kesalahan, dia kecewa. Bahkan bukan hanya kecewa pada orang tersebut, dia malah kecewa pada Tuhan. Yang sering saya temui seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya ingin katakan bahwa di saat kita menghidupi panggilan Kristus itu, ya kita harus memiliki pegangan atau ukuran standar buat hidup kita. Yaitu siapa? Kristus sendiri. Bukannya berarti kita berarti kita tidak mendengarkan pemimpin kita atau mentor kita di dalam komsel, bukan. Tapi jangan sampai manusia tersebut kita anggap sempurna 100%. Nah, itu yang salah. Yang sempurna itu tuh hanya milik Kristus. Kesempurnaan itu hanya milik Kristus. Jadi di saat misalnya kita nanti menemukan suatu hal yang membuat diri kita kecewa, ya kita bukan kecewa karena Kristusnya. Nah, jadi miliki guru
yaitu Kristus. Yang tujuan akhirnya apa? Menjadi serupa seperti Kristus sendiri. Itu poin pertama. Nah, poin kedua apa? Di dalam kita memiliki paradigma yang benar, yaitu kita harus mau mengalami perubahan hidup secara terus-menerus. Jadi ada hal-hal yang terus bisa harus kita kerjakan, kita lakukan, yaitu apa? Mengalami perubahan hidup secara terus-menerus. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi sering katakan bahwa kekristenan itu bukan Kristen bahwa saya telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beres. Jaminannya masuk surga, beres. Tidak seperti itu. Kekristenan adalah Kristenan yang bukan suatu yang stagnan. Kekristenan itu adalah suatu yang harus kita kerjakan keselamatan tersebut. Itu dengan apa? Mengalami perubahan hidup secara terus-menerus. Ada perubahan. Ada perubahan secara mungkin ya secara bertahap kita mengalami perubahan seperti itu. Nah, itu terus harus kita lakukan. Nah, yang ketiga, poin ketiga apa? Dari memiliki paradigma yang benar, yaitu kita harus mengalami proses sangkal diri dan pikul salib. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam daging. Nah, ini yang mungkin seringkali kita nggak mau menerima hal-hal seperti ini. Gua kan orang-orang yang telah dimenangkan dalam Kristus. Orang-orang yang akan menerima berkat sesuai dengan janji-janji Tuhan. Iya, benar, tidak salah. Tapi karena kita masih hidup dalam daging, kita pun harus mengalami proses sangkal diri dan pikul salib. Dan salib tiap-tiap orang tuh beda-beda. Jadi kita nggak bisa kok penderitaan dia lebih ringan dibanding penderitaan gue gitu loh. Nah, itu jangan kita membeda-bedakan seperti itu, karena salib tiap-tiap manusia itu beda-beda. Tiap-tiap orang tuh Tuhan menaruh salibnya masing-masing. Artinya di saat kita mau sangkal diri dan pikul salib setiap hari, respon kita yang paling utama tuh yang paling pertama itu apa? Mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur, menerima setiap hal-hal yang Tuhan telah mungkin kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin segala sesuatunya tuh nggak berjalan mulus. Saya mau katakan bahwa di saat kita mengikut Tuhan tuh perjalanan kita tuh nggak mulus, enak terus sepanjang hidup kita. Enggak. Pasti kita akan menemui namanya tantangan. Pasti kita akan menemui namanya hambatan dalam kehidupan kita. Dan itu tuh harus kita hadapi. Kita nggak boleh lari dari setiap hal-hal yang memang Tuhan telah izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi saya ingin tegaskan bahwa di saat kita memiliki paradigma yang benar itu, ya kita yang poin terakhir itu kita harus mau mengalami proses sangkal diri dan pikul salib. Dan itu harus kita ikutin. Dan kalau memang kita bisa mengikuti dengan respon yang benar, Tuhan pasti akan berikan kekuatan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tantangan atau pencobaan yang saya alami ini tuh saya bisa lewatin nggak ya? Nah, kalau respon kita benar, Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Ada Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita. Ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Itu jaminan Tuhan. Kalau memang kita terus berserah kepada Tuhan. Nah, poin kedua dalam menghidupi panggilan Kristus itu apa? Poin kedua yaitu siap menjadi utusan Kristus. Nah, ini juga ingin saya tekankan bahwa tugas utusan itu sebenarnya nggak sulit. Kadang-kadang kita udah paradigmanya tuh udah konotasinya, waduh, utusan Tuhan nih, gue mau diutus gimana ya, gitu kan? Nah, itu kadang-kadang sebelum mendengarkan, jangan sampai di saat saya bilang siap menjadi utusan, YouTube Bapak Ibu sekalian langsung dimatiin. Jangan, kita masih lanjut. Masih ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini bukan poin yang mungkin membuat Bapak Ibu sekalian, wah udah utusan nih, gue mesti diutus kemana, gue harus melakukan apa, enggak. Saya katakan bahwa tugas utusan itu sebenarnya nggak sulit. Karena yang diwartakan adalah apa yang dilihat dan dialami dari kekayaan kasih Kristus, sehingga orang lain yang melihat perbuatan kita yang baik itu serta memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi tugas orang utusan itu yang saya katakan tadi di ayat, kita udah baca juga di ayat 1 Petrus 2 ayat 21, bahwa Yesus itu telah meninggalkan jejak-jejaknya. Kita hanya tinggal melakukannya saja, kita hanya tinggal mengikutinya saja. Nah, jadi di saat
Tuhan Kristus pun mengutus kita, dia mengutus kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin di luar dari kemampuan kita. Jadi dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, mungkin ada orang-orang yang masih bekerja, jadi berkat di tempat pekerjaan kalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada di dalam komunitas dalam seorang pengusaha. Jadilah berkat di lingkungan Bapak Ibu sekalian berada. Jadi suatu hal yang gampang sebenarnya. Bukan berarti itu kalau misalnya kita harus diutus, seorang utusan Kristus itu kita harus sekolah teologi dulu, kita harus pandai bicara, kita harus ngerti seluruh Alkitab dulu gitu kan. Nah saya mau katakan gimana mau ngerti Alkitab kalau dibacanya aja jarang-jarang. Nah makanya sekali lagi saya katakan bahwa tugas utusan itu sebenarnya gak sulit. Karena apa? Apa yang kita baca di dalam Alkitab, apa yang kita dengar dalam setiap seri-seri khotbah kita, berkat-berkat kita, nah itu yang harus kita lakukan aja. Jadilah berkat di mana Bapak Ibu sekalian berada. Dalam perkataan Bapak Ibu, dalam tingkah laku Bapak Ibu, dalam sifat sikap Bapak Ibu saudara sekalian. Tunjukin bahwa karakter Kristus itu tuh terpancar dari kehidupan kita. Nah itu sebenarnya melakukan berkat yang paling gampang untuk orang lain. Nah makanya di dalam masalah utusan ini nih seringkali kita ada macam-macam responnya dari setiap kita. Saya mau katakan ada 3 respon dalam kita menanggapi panggilan Kristus, atau di saat kita diutus Kristus itu biasanya kita ada memiliki 3 respon dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama saya mau katakan, respon yang pertama yaitu lari dari panggilan Tuhan. Di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3 akan saya bacakan. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, respon yang pertama yang biasanya yang saat kita menerima panggilan atau pengutusan dari Kristus, yaitu apa? Lari dari panggilan Kristus, lari dari panggilan Tuhan. Seperti contoh yang dilakukan Yunus. Di saat Yunus diutus Tuhan untuk melakukan menyampaikan kebenaran di Niniwe, tapi apa yang dilakukan? Dia lari. Dan cerita selanjutnya ya mungkin nggak usah saya jelaskan. Dari sejak cerita Yunus ini udah top, udah terkenal sampai kalangan sekolah minggu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang udah sekolah minggu, dulu mengikuti sekolah minggu, nah ini udah nggak aneh cerita Yunus ini. Tapi inti dari cerita Yunus ya itu dia, saya katakan lari dari panggilan Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang sering suka melakukan hal seperti Yunus ini? Apa kita akan dimakan ikan paus? Ya kalau kita nggak berada di laut kita akan dimakan ikan paus. Tapi intinya bukan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan di saat kita menerima panggilan Tuhan itu? Jangan sampai kita bersikap seperti Yunus ini, lari dari panggilan Tuhan. Nah respon yang kedua itu apa? Sini katakan, bukan aku Tuhan, tapi orang lain. Di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 13. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, respon yang kedua, seberapa banyak sering juga kita melakukan seperti ini. Di saat pemimpin kita, di saat mungkin bapak rohani kita atau orang-orang yang di atas kita memberikan utusan, memberikan suatu hal-hal yang mungkin harus kita kerjakan, kita malah
mengatakan, itu mah bukan saya. Siapa sih saya? Siapa sih gue ini? Hanya sebutir debu dikatakan. Nah, seringkali kita menganggap bahwa diri kita ini bukan siapa-siapa. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan, gue kan gak bisa ngapa-ngapain. Ngomong aja saya masih terbata-bata. Ya mungkin sama yang seperti Musa waktu itu katakan. Mungkin kalau kita bisa dalam saya terjemahkan dalam bahasa sehari-harinya, waktu Tuhan memanggil Musa, kamu saya mau utus untuk membawa umat Mesir itu, umat Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa bilang, aduh Tuhan, jangan saya ngomong aja gagap. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Saya ngomong aja gagap, saya ngomong aja gak jelas. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Kamu akan gue sertain. Lu tinggal pergi aja. Pokoknya segala sesuatu akan saya buat lancar. Tapi tetap Musa bilang, enggak Tuhan, orang lain aja deh, jangan saya. Nah, seberapa sering kita pun melakukan seperti itu. Seberapa sering kita mengatakan bahwa di saat Tuhan mengutus kita, Tuhan bukan saya dah. Tuhan saya serba terbatas, saya gak bisa apa-apa. Nah itu yang ingin saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah yang ketiga, saya ingin katakan respon kita, dan inilah mungkin respon yang harus sebenarnya kita miliki. Yaitu di Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah harusnya seperti ini. Respon kita yang benar tuh harus seperti ini. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Di saat Tuhan mengutus kita, di saat Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Tuhan pasti akan memberikan bekal-bekal buat kita. Jadi jangan menganggap bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa, bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Tugas penginjilan itu tugasnya pendeta. Tugas penginjilan itu tugasnya hamba Tuhan. Tugas penginjilan itu tugas orang-orang yang udah sekolah teologi. Enggak. Saya mau katakan hamba Tuhan itu ya kita semua. Orang-orang yang telah dimenangkan, orang-orang yang telah menerima penebusan dari Kristus Yesus. Nah, inilah yang saya katakan bahwa menghidupi panggilan Kristus. Nah, selanjutnya apa? Menghidupi teladan Kristus itu seperti apa? Setelah kita ngerti menghidupi panggilan Kristus, kita pun harus mengerti menghidupi teladan Kristus. Sebenarnya teladan Kristus itu ada banyak. Kalau memang Bapak Ibu sekalian membaca Alkitab, nah itu pasti menemukan teladan Kristus. Tapi hari ini saya akan bahas 3 poin saja yang itu teladan Kristus. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak, 3 aja diingat, dikerjakan, dilakukan, udah luar biasa. Selebihnya nanti Bapak Ibu sekalian baca dalam firman Tuhan. Pasti akan menemukan teladan Kristus itu banyak sekali. Nah yang pertama itu apa? Rendah hati. Teladan yang pertama itu rendah hati. Kristus rela mengosongkan dirinya yang adalah Tuhan dan malah menjadi seorang hamba. Saya mau katakan Kristus adalah 100% Tuhan, 100% Allah, dan 100% manusia di saat dia lahir ke dunia ini. Di Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ini yang Yesus lakukan, bahwa dia merendahkan hatinya, bahwa dia di saat turun ke bumi ini sebagai manusia, dia dengan segala kerendahan hatinya, bahwa menanggalkan segala keilahiannya menjadi 100% manusia yang bisa merasakan sakit, merasakan takut, merasakan khawatir. Nah itu yang Yesus lakukan, gitu kan? Jadi dalam arti kata rendah hati itu bukan berarti itu Yesus seorang pengecut, bukan. Rendah hati itu bukan berarti itu kita seorang penakut, bukan. Bahwa sampai dia mati di kayu salib pun dia masih bisa meminta kepada Bapaknya untuk mengampuni setiap orang-orang yang telah menyalibkan dia. Luar biasanya Yesus. Nah itu yang harus kita contoh. Kita harus punya sikap rendah hati. Di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan dosa, kita mesti datang kepada Yesus dengan segala kerendahan kita, minta ampun.
Hal yang kedua, teladan Kristus yang apa yang telah dilakukan dan harus kita ikuti, yaitu apa? Taat sampai akhir. Di situ dikatakan tadi di dalam Filipi 6 ayat 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah itu yang Yesus lakukan, taat sampai akhir. Bahkan waktu dia ingin disalibkan, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa bahwa biarlah kalau memang cawan ini bisa berlalu daripada dia, tapi bukanlah kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Dia sampai menyerahkan seperti itu. Sebenarnya dia, yang saya bilang, dalam keadaan 100% sebagai manusia, dia punya rasa takut, dia punya rasa ketakutan dia waktu dia ingin disalibkan. Tapi dia tetap menyerahkan bahwa kalau memang hal itu boleh berlalu, tapi bukanlah kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Tapi itu dia kehendak Bapa, dia harus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, ini pun teladan yang harus kita lakukan, yaitu taat sampai akhir. Kita harus finishing well sampai akhir. Kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Sampai apa? Sampai kita bisa menerima mahkota kemuliaan yang memang Tuhan telah siapkan untuk kita. Kita harus mempertahankan iman kita sampai Tuhan menemukan bahwa waktu saat dia datang kedua kali, kita masih mendapatkan iman Kristen kita ada dalam diri kita. Itu dia, taat sampai akhir. Teladan Kristus yang kedua. Dan yang ketiga, teladan apa? Melakukan pemuritan. Nah ini yang Kristus lakukan, yaitu pemuritan. Tahun 2021 kita akan lebih banyak berbicara tentang pemuritan. Teladan Kristus yang harus kita kerjakan juga, yaitu pemuritan. Karena apa? Karena pemuritan itu, ini pun yang Kristus lakukan terhadap rasul-rasul yang dimuridkan oleh dia. Jadi pengajaran-pengajaran yang dia ajarkan kepada murid-muridnya, dia turun, dia apa ya? Namanya sebutkan dia transfer kepada murid-muridnya, murid-muridnya pun melakukannya lagi sampai detik ini, hari ini kita menerima pengajaran itu. Jadi pengajaran Kristus itu nggak pernah hilang. Bagaimana caranya? Itu Yesus melakukan pemuritan. Yesus memanggil murid-muridnya, memilih murid-muridnya yang 12 orang itu. Yesus lakukan pemuritan terhadap 12 rasul itu. Dan setelah Yesus mati, bangkit juga 11 rasul yang terakhir gitu kan, digantikan, yang akhirnya digantikan satu lagi. Mereka melakukan pemuritan selanjutnya. Sampai apa? Sampai pengajaran-pengajaran Kristus terus kita terima sampai hari ini. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan, yaitu teladan Kristus. Ada 3, saya katakan 3 saja cukup yang kita bahas hari ini. Tapi 3 ini bisa kita mengerti, bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, bisa kita tangkap nilai-nilainya, kita lakukan. Rendah hati, taat sampai akhir, dan melakukan pemuritan. Jadi ini yang saya tekankan untuk Bapak Ibu sekalian, dalam kita menghidupi panggilan dan teladan Kristus. Saya percaya menghidupi panggilan dan Kristus yang saya bilang bukan hal yang sulit. Asal kita bisa terus berserah kepada Tuhan, asal kita bisa terus intim dalam persekutuan dengan Kristus, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan yang menjadi penolong buat kita untuk kita dapat menghidupi panggilan dan teladan Kristus. Oke, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian bisa menangkap pesan khotbah hari ini dan bisa mengerjakan dan melakukannya untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian di rumah. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita mengakhiri kebaktian kita hari ini, ibadah kita hari ini. Saya akan tutup dengan doa untuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, Bapak syukur, terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah memberkati setiap kami semua Tuhan. Dengan firman-firman-Mu, dengan pesan-pesan-Mu Tuhan yang bisa kami terima ya Tuhan. Bisa menjadi kekuatan untuk kehidupan kami semua ya Bapak. Di mana Tuhan, kami semua Tuhan harus hidup menurut panggilan dan teladan Kristus. Kami semua Tuhan harus menggenapi Tuhan apa yang menjadi panggilan dan teladan Kristus dalam kehidupan kami Bapak. Mungkin Tuhan ada sesuatu yang menjadi tantangan, menjadi pergumulan dalam kehidupan setiap kami semua ya Bapak. Tapi biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk setiap Bapak Ibu sekalian yang saat ini menyaksikan tayangan ibadah online ini. Buat mereka Tuhan mengerti Tuhan
apa yang menjadi panggilan dan teladan yang harus mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan apa yang menjadi contoh-contoh dalam kehidupan yang telah Kau berikan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, terus bisa mereka kerjakan dan lakukannya Bapa. Berikan biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada setiap mereka. Aku percaya Tuhan, kalau hamba-Mu Tuhan, selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi Engkau tidak akan pernah selesai Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah selesai Tuhan mengerjakan sesuatu untuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ibadah online ini Bapak. Engkau terus memberikan kekuatan atas setiap mereka. Engkau yang memberikan terus pimpinan, tuntunan setiap mereka ya Bapak. Berikan terus Tuhan hati yang mau terus dibentuk. Hati yang mau memiliki hati yang rendah hati. Memiliki hati yang mau terus Tuhan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, aku serahkan kehidupan mereka semua hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan aku percaya Bapa, penyertaan Engkau akan terus sempurna dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah firman yang luar biasa dari hambanya Bapak Pendeta Yuhardi yang mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa menghidupi panggilan dan teladan Kristus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Satu hal yang luar biasa untuk membuat kita jemaat Tuhan, kita semua Bapak Ibu, biar kita mau sungguh-sungguh untuk menjadikan Kristus sebagai tuntunan dan teladan yang tepat bagi kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah mengajar kami untuk kami terus menghidupi akan teladan dari Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terutama kami dalam membangun rumah tangga kami Tuhan, membangun pernikahan kami Bapa. Mendidik anak-anak kami Tuhan, dan juga dalam pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, dan segala sesuatu yang kami usahakan di muka bumi ini Bapa. Biarlah semuanya Tuhan kami mau sungguh-sungguh Bapa melibatkan Tuhan dalam setiap waktu Tuhan. Karena kami tahu Kristus yang menjadi teladan bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini luar biasa mengajar kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Bapa yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menjadi rema bagi kami, berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan semuanya Bapa. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu hari ini yang membawa kami juga terus berdoa bagi Indonesia Tuhan. Supaya Indonesia boleh terus sungguh-sungguh ada di dalam kasih sayang dan kehendak Kristus atas Indonesia Bapa. Kami itu ingin terus melihat Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu Bapa, menolong dan memimpin Indonesia Tuhan. Pemerintahan ini Bapa, supaya pemerintah ini bisa mengatasi sungguh-sungguh tuh COVID-19 ini Tuhan dengan sebaik-baiknya Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan Indonesia akan terus diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena ada banyak gereja-Mu dan umat-Mu di Indonesia yang terus berdoa setiap hari Tuhan tak henti-hentinya untuk membawa Indonesia di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Indonesia akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan Indonesia jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan penuh dengan damai sejahtera yang telah memberikan kami semua kesabaran untuk menanti-nantikan Tuhan datang di hari yang permai untuk menjemput kami semua sebagai mempelai-mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, mendidik kita, mengajar kita, bahkan mengingatkan kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita mau setia di dalamnya. Karena Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya dan sudah terima berkat ini, suruhkan sama-sama. Amin, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, itulah hari ini ibadah kita. Dan biarlah Bapak Ibu terus ikuti ibadah bersama Gereja Oikos Bogor setiap minggu Bapak Ibu. Dan dapatkan banyak hal kebenaran firman Tuhan
yang mengajar dan mendidik kita semua seperti yang Tuhan inginkan. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Selamat bertemu kembali di ibadah berikutnya. Di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.